Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceng Supriyadi, mahasiswa Sistem Informasi. Pada kesempatan ini dengan NPM 17 311 2706 20157. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pertama sebelum UTS, yaitu analisa atau review jurnal ya. Review jurnal atau meringkas jurnal terkait metode clustering dan metode klasifikasi. Oke, untuk yang pertama ya ini jurnal yang saya ambil ya. Jadi judulnya adalah analisa clustering menggunakan metode K-mean dan behavioral clustering. Jadi seri kasusnya adalah dokumen skripsi jurusan kimia. Jadi nanti akan dilakukan pengelompokan dengan clustering ya. Dokumen-dokumen skripsi yang mirip di satu cluster dan yang berbeda di cluster yang lain gitu. Sehingga nanti akan diketahui tingkat perbedaannya berdasarkan objek yang diteliti. Oke, ini jadi fokusnya saya ulas kembali. Jadi jurnal tadi yaitu fokus kepada penelitian berupa pengelompokan dokumen skripsi. Jadi dokumen skripsi dikelompokkan berdasarkan kemiripan data, yaitu tema, objek, metode penelitian. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ada tema yang sama, berarti satu klaster yang sama, yang berbeda di klaster yang berbeda yang lainnya seperti itu. Itu secara garis besarnya. Nah, nanti ada tujuannya. Tujuannya adalah ya tentunya melihat variasi tema, juga pola kemiripan penelitian, juga metode penelitiannya seperti itu. Jadi nanti juga hasil yang diharapkan dari tujuan ini adalah lihatkan tema yang banyak diambil dan juga yang jarang diambil sehingga untuk kedepannya bisa diperhitungkan mahasiswa itu lebih baik ngambil yang mana atau dianjurkan ngambil yang mana sih seperti itu temanya seperti itu biar tidak terjadi tingkat kemasipan yang besar seperti itu dalam pengambilan tema penelitian. Juga mengetahui kualifikasi dan spesialisasi dosen. Ya itu juga penting. Jadi nanti kan harus jadi pemerataan seperti itu. Kayak juga mengetahui minat mahasiswa. Nah itu yang juga penting. Jadi nanti jangan sampai tema di bidang A sedikit, tema di bidang B banyak sekali. Nah ini kan mungkin bisa jadi karena minat mahasiswa yang banyak di bidang B seperti itu. Oke, itu. Dan ini K-mean ya, metode yang digunakan adalah dua yaitu K-mean clustering dan juga hierarchical clustering seperti itu. Oke, jadi kombinasi ini telah diuji dan dinyatakan lebih baik ya dibandingkan dengan K-mean saja. Oke, langsung saja. Dan hasilnya ya ini menghasilkan 16 cluster. Dari sekian banyaknya dokumen ternyata ada 16 cluster. Jadi mungkin dari 160 dokumen itu masing-masing, nah makanya nanti hasilnya seperti apa saya akan jelaskan. Ya, tapi secara garis besar itu menghasilkan 16 klaster dan hasil analisis klasternya memperlihatkan bahwa keahlian dosen mempengaruhi variasi tema. Jadi setiap skripsi itu dipengaruhi oleh keahlian daripada atau spesialisasi dosen yang membimbing seperti itu. Jadi dan juga berkaitan dengan minat siswa dan juga proyek dosen di jurusan kimia seperti itu. Oke. Lanjut. Oke, untuk yang pendahuluan ya, jadi penelitiannya ini mengelompokkan dokumen skripsi, oke. Terus juga berbentuk itu adalah text mining ya, bertujuan mencari kata-kata yang dapat mewakili dari dokumen. Jadi fokusnya adalah pencarian kata-kata seperti itu dari dokumen yang dipilih yaitu dari abstrak tadi. Jadi dokumen yang diambil tuh ya hanya abstrak saja. Lalu setiap kata dilakukan pengklasteran gitu. Pengelompokan yang sama di satu klaster seperti itu. Oke, jadi clustering ini metode analisa data ya untuk memecahkan masalah pengelompokan data. Nah, K-mean ini mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dan dengan waktu komputasi yang relatif cepat dan efisien. Tapi ya ini bergantung pada proses awal cluster. Jadi hasil cluster dengan K-mean
baik jika penentuan cluster tepat. Nah, makanya diadakanlah atau dibantulah dengan metode hierarchical clustering, gitu kan? Yaitu untuk mengatasi masalah penentuan pusat cluster tadi yang terjadi kelemahan pada clustering K-mean seperti itu. Oke. Metodologi, ya ini adalah metodologi penelitiannya. Objeknya udah jelas, data skripsi S1 jurusan kimia ya. Jadi 4 tahun dari 2009 sampai ke 2013. Oke, selanjutnya alur proses clustering. Nah, ini mulai ke alur proses clusteringnya. Jadi input pada tahap pre-processing. Jadi yang pertama tahap pre-processing, ya, di dalam tahap ini input pada processing adalah bagian abstrak pada skripsi. Jadi diambil adalah bagian abstrak saja sebagai bahan inputannya berupa paragraf-paragraf. Jadi pre-processing ini menghasilkan output berupa big of word, ya, kata-kata yang masih yang segumulan kata-kata gitu kan, atau kata per kata, yaitu metrik basic kata-kata yang diolah dalam penelitian. Jadi nanti kata-kata yang ada di abstrak itu yang akan menjadikan bahan untuk diinput sebagai masukan atau inputan untuk dilakukan clustering. Nah, yang kedua adalah tahap term weighting. Jadi tahap term weighting ini menghitung nilai bobotnya setiap kata dengan TF dan IDF. TF ini artinya term frequency. IDF artinya IDF itu IDF inverse document frequency, ya. Jadi hasil dari proses ini adalah term weight metric, yaitu metrik yang berisi bobot kata pada dokumen. Jadi tiap kata diketahui term frekuensi, jadi kemungkinan keseringan data itu muncul. Kalau term frekuensinya besar berarti kata itu muncul di abstraknya banyak. Kalau term frekuensinya rendah berarti sedikit. Itu. Oke. IDF ya inverse dokumen frekuensi ya tingkat frekuensi term frekuensi yang sering muncul gitu. Kalau besar seperti itu, kalau kecil berarti term frekuensinya juga kecil, mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya tahap clustering. Nah, di sini jadi term weight metric tadi diolah dengan hierarchical clustering, ya. Dua data dengan jarak terkecil digabung menjadi satu cluster dan proses terus diulang sampai jumlah cluster sama dengan 1, terus mendekati terus sampai nanti berupa dendrogram hasil akhirnya. Oke, ini K-mean mengolah term weight metric dengan mengelompokkan data berupa dokumen ke dalam klaster-klaster. Oke, jadi nanti masing-masing memiliki kesamaan sesuai dengan TF IDF-nya tadi, digabungkan gitu kan menjadi satu sesuai dengan klaster yang ditentukan. Oke. Dan terakhir ada tahap analisa dan validasi. Ya. Ini dilakukan penyocokan, ya. Jadi dokumen yang udah di cluster tadi dibandingkan terhadap variabel tahun dan dibandingkan dengan jumlah dokumen pada tiap cluster. Nah, hasil dari clustering tadi dianalisa dan validasi oleh pakar. Jadi sesuai dengan dosen nanti ada dosen pakar, artinya atau ada fakal di sini adalah yang terampil, yang mengetahui data real dan mutlak terkait dengan dokumen skripsi ini. Oke, ya. Ini sekilas hasil pembahasannya, datasetnya. Jadi skripsi jurusan kimia ini berjumlah 223 dengan tentang tahun 2003 sampai 2013, ya. Disortir sehingga diperoleh data berjumlah 161 dengan rentang waktu tahun 2009 sampai 2013 gitu kan. Selain dari segi tahun, penyortiran data juga dilakukan jika ada yang tidak lengkap abstraknya ataupun jika ada data dengan abstrak bahasa Inggris. Jadi kita ngambilnya dari abstrak, ya. Oke, ini datasetnya diambil dari halaman DigiLab Universitas 11 Maret.
proses clustering dokumen. Nah, ini yaitu dengan melalui